mengenai sanksi, Bapak Ibu sekalian, yang ada di aturan di pasal 49 sampai pasal 50, bentuk sanksinya itu adalah DJPK dapat menghentikan penyaluran dana desa non BLT. Ya. Jadi penyaluran yang dihentikan itu adalah dana desa non BLT-nya, Bapak Ibu sekalian, bukan dana desa secara keseluruhan. Nanti ketika proses penyaluran itu akan dihentikan, kami akan menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dan juga kami akan sampaikan juga surat kepada Bupati Wali Kota kalau misalnya itu terkait dengan kepala desa yang bermasalah. Namun kalau untuk yang desa yang secara bermasalah secara administratif, suratnya kami sampaikan nanti kepada Kementerian Lembaga yang mungkin masih. Nah, pengenaan sanksi itu ada 2 deliknya. Yang pertama adalah kepala desa menyalahgunakan dana desa, kemudian dia ditetapkan sebagai tersangka oleh APH. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau masih dalam proses penyelidikan, itu belum masuk dalam ranah untuk dikenakan sanksi. Sampai benar-benar kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, dan kemudian nanti Bupati Wali Kota menyampaikan surat kepada kami, baru itu nanti akan menjadi dasar kami untuk menghentikan penyaluran dana desanya atau mengeksekusi pengenaan sanksinya. Nah, yang kedua adalah desa mengalami permasalahan administrasi, ya, atau ketidakjelasan status hukum, atau status keberadaan desanya tidak diketahui. Nah, inilah 2 delik yang menjadi dasar pengenaan sanksi, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk dokumennya, yang pertama adalah kalau ada kepala desa yang terkait dijadikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan dana desa, ini kasusnya penyalahgunaan dana desa ya Bapak sekalian ya. Ini juga Bapak-bapak, oh ini bukan kabupaten kota, enggak ini ya. Jadi nanti tolong dilihat juga, karena sebenarnya ada beberapa, kami juga menemukan ada beberapa kasus yang disampaikan oleh Bupati Wali Kota yang sebenarnya itu bukan terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian ya, misalnya ada kepala desa yang terkait dengan tindak pidana kekerasan misalnya. Nah, dia dijadikan tersangka. Itu sebenarnya bukan masuk dalam delik untuk pengenaan sanksi untuk yang penyaluran dana desa sebenarnya. Jadi yang kita masukkan di sini adalah yang benar-benar terkait dengan penyalahgunaan dana desa. Jadi mungkin itu tolong menjadi perhatian. Nah, dasarnya adalah nanti ketika sudah dijadikan tersangka, Bupati atau Wali Kota itu menyampaikan surat kepada Dirjen PK. Isinya adalah permohonan untuk menghentikan penyaluran dana desa kepada desa X karena kepala desa tersangkut kasus hukum dan dijadikan tersangka berdasarkan sprindik dari APH nomor sekian atau lampiran gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya desa bermasalah, maka nanti kami akan rekomendasi dari Kementerian Lembaga. Contohnya di tahun 2021 kemarin kami menerima surat dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan salah satu desa yang secara administratif atau secara administrasi dia belum memenuhi syarat administrasi untuk sebuah desa. Nah, itu disampaikan oleh Kementerian Lembaga dan sehingga nanti itu akan menjadi dasar kami untuk menghentikan penyaluran dana desa kepada desa-desa yang bersangkutan. Nah, kemudian terkait dengan penyaluran kembali. Jadi dana desa yang sudah dihentikan tadi, Bapak Ibu sekalian, itu sebenarnya bisa kita dapat disalurkan kembali kepada desa yang bersangkutan. Nah, prosedurnya adalah kami akan menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran dana desa setelah menerima surat permohonan dari Bupati atau Wali Kota, atau kalau itu penghentian atas desa yang bermasalah secara administratif, ada rekomendasi dari Kementerian Lembaga. Nah, desa yang dihentikan penyaluran itu karena kades bermasalah tadi, ini akan berhak mendapatkan penyaluran dari tahun berikutnya, tahun anggaran berikutnya ya, setelah periode penghentian penyaluran dana desa tahun anggaran berjalan. Jadi misalnya gini, kalau misalnya ada satu desa, dia sudah salur tahap 1, kemudian kepala desa ditetapkan sebagai tersangka, maka yang akan dihentikan adalah penyaluran dana desa non BLT tahap 2 dan tahap 3.
Kalau misalnya nanti tahap 2 tahap 2 sudah salur, maka yang dihentikan adalah tahap 3. Namun apabila tahap 3 sudah salur, maka 1 tahun anggaran di depan desa tersebut akan kita hentikan penyalurannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nanti tolong dilihat sebaiknya memang surat pemberitahuan dari kepala daerah, bupati, wali kota kepada DCPK itu memang sebaiknya disampaikan secepatnya untuk meminimalisir pengenaan sanksi, terutama untuk yang penetapan tersangkanya itu dilakukan setelah penyaluran tahap 3. Nah, setelah periode itu berakhir, maka dana desa yang bersangkutan itu dapat disalurkan kembali kepada desa yang bersangkutan. Tentunya tadi dengan permohonan dari Bupati Wali Kota. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal-hal lain juga yang bisa menganulir pengenaan sanksi ini apabila nanti di dalam proses penetapan satu tersangka tadi dan sudah kita hentikan penyalurannya, tapi kemudian status kepala desanya dipulihkan oleh APH. Misalnya Kades X ditetapkan sebagai tersangka, tapi kemudian ketika dalam penyelidikan ternyata tidak terbukti kesalahan, tidak pelanggaran, sehingga status tersangkanya dicabut atau diputihkan. Maka atas dasar itu juga kepala daerah bisa mengajukan surat kepada DCPK untuk dilakukan penyaluran kembali dana desa tadi dihentikan. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu sekalian untuk pengenaan sanksi. Terkait dengan pelaksanaan pembayaran BLT desa, ada di pasal 51 dan 53 itu ada ketentuan sanksi. Sanksi yang tidak melaksanakan BLT desa di tahun 2021. Disebutkan di situ bahwa apabila desa tidak melaksanakan BLT desa selama 12 bulan di tahun 2021 ya, atau tambahan BLT desa ini untuk desa-desa yang di 35 kabupaten prioritas tadi Bapak Ibu sekalian, maka akan dikenakan sanksi pemotongan dana desa 50%. Dana desa non BLT ya Bapak Ibu sekalian, dana BLT tahap 2 di tahun 2022 ini sebesar 50%. Kemudian yang kedua, pengenaan sanksi itu akan dikecualikan apabila terdapat Perkades atau keputusan Kades yang menetapkan tidak terdapat APM penerima BLT desa di tahun 2021 karena tidak ada memenuhi kriteria. Tentunya itu berdasarkan hasil Musdesus. Nah, nanti Perkades tadi atau tadi yang berdasarkan Musdesus tadi itu merupakan syarat untuk penyaluran BLT desa di tahun 2022 Bapak Ibu sekalian. Tolong diingat ya, nanti untuk yang tidak melaksanakan BLT desa tahun 12 bulan di 2021 atau untuk yang desa di kabupaten 35 kabupaten prioritas yang melaksanakan tombak BLT itu tolong nanti yang tidak bisa melaksanakan itu tolong dibuat perkadesnya, atau untuk yang desa yang sudah menyampaikan data KPM untuk BLT desa tambahan yang disampaikan kepada Bupati Wali Kota itu tolong nanti surat keterangannya dilampirkan agar digunakan dasar atau sebagai dokumen untuk penyaluran dana desa khususnya untuk BLT di tahun 2022. Nah, kemudian untuk yang pelaksanaan BLT desa di 2022 Bapak Ibu sekalian, nanti dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT selama 12 bulan, sanksinya adalah nanti di tahun 2023. Kita akan potong sebesar 50% dari dana desa non BLT-nya. Nah, kemudian yang kedua adalah sanksi tadi dikecualikan bagi desa yang tidak mendapatkan penyaluran dana desa di tahun 2022. Artinya di tahun 2022, desa yang di tahun 2022 ini tidak menerima dana desa, maka otomatis tidak akan melaksanakan BLT desa. Maka itu desa-desa tersebut akan dikecualikan dari pengenaan sanksi yang di butir 1 tadi. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sanksi terkait dengan pelaksanaan BLT desa yang diatur di dalam pasal 51 sampai dengan pasal 53 Peraturan Menteri Keuangan nomor 190.